Kepolisian menetapkan belasan orang sebagai tersangka penyebaran provokasi dan penghasutan dalam rangkaian demonstrasi pekan lalu. Termasuk diantaranya Direktur Lokataru Foundation dan admin Gejayan memanggil. Bagaimana perkembangan pendampingan hukum dari YLBHI? Kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes untuk mengetahui perkembangannya. Demes, bagaimana perkembangan kasus terhadap belasan orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya, selamat sore Caca. Benar yang Anda katakan bahwa ada sampai saat ini Polda Metro Jaya menetapkan 43 orang tersangka yang diduga terlibat di dalam penghasutan ataupun juga perusuhan yang terjadi sepanjang aksi gelombang unjuk rasa yang terjadi mulai dari tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus yang lalu. Dan dari 43 orang tersangka ini ada 6 orang yang kemudian dianggap sebagai penghasut dan mereka ini adalah para aktivis dan juga pegiat media sosial seperti yang Anda sebutkan, misalnya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedo Marhain dan juga ada staf Lokataru yang juga ikut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, yakni ada Mustafa Salim dan juga ada aktivis Gejayan memanggil Syahdan Hussein dan juga ada kemudian mahasiswa Universitas Riau dan juga pegiat media sosial Karik Anhal dan juga ada 2 orang lainnya yang diduga ini termasuk di dalam penghasut, dan 6 orang ini juga saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Dan kalau kita melihat sebenarnya apa yang kemudian dituduhkan pada mereka ini adalah diduga dalam konferensi pers juga sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, ini ada salah satu unggahan yang diunggah oleh Lokataru Foundation dan juga berkolaborasi dengan beberapa akun aktivis lainnya yang isinya adalah di dalam poster tersebut ada kalimat yang mengatakan Anda pelajar ingin demo, sudah demo, diancam sanksi atau sudah disanksi, kita lawan bareng, hashtag jangan takut. Dan kemudian Polda Metro Jaya dari penyidik ini juga menyampaikan bahwa tuduhannya kalimat untuk jangan takut kemudian untuk melawan ini dianggap sebagai penghasut kepada mahasiswa ataupun juga bahkan pelajar di bawah umur untuk bisa melakukan aksi di lapangan dan juga kemudian diduga melakukan perusuhan pada saat gelombang masa aksi pada saat 25 Agustus sampai 31 Agustus yang lalu, di mana Polda Metro Jaya menyebutkan ada 200 anak, kemudian ada 26 mahasiswa dan juga 109 warga yang diduga ini turun ke jalan untuk melakukan aksi diduga karena terpancing oleh postingan ini. Dan untuk menjawab sebenarnya bagaimana tanggapan dari tim hukum yang melindungi dari seluruh kemudian yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, kita sudah bersama dengan Kak Ma'ruf ini dari tim advokasi untuk demokrasi. Ini Kak Ma'ruf boleh disampaikan untuk menanggapi tanggapan dari Polda Metro Jaya bahwa ini klien Anda, Delpedo dan juga kawan-kawan ini dianggap sebagai penghasut karena satu postingan kolaborasi begitu. Ini bagaimana menanggapinya? Apakah kemudian ada ketimpangan secara hukum dan juga pelanggaran yang Anda dan teman-teman tim advokasi ini temukan? Ya, pertama tentunya sehubungan dengan Indonesia dan negara hukum, kami pasti menghormati segala tindakan aparat penegak hukum sepanjang itu sesuai dengan koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian menanggapi proses hukum yang dikenakan kepada klien kami, pertama kami memandang bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tidak benar sepanjang dengan dikatakan bahwa klien kami adalah provokator atau penghasut dari kericuhan yang dilakukan oleh klien kami. Nah, berkenaan dengan itu kita ketahui bersama bahwa klien kami dikenakan pasal-pasal diantaranya adalah pasal penghasutan, pasal terkait dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Intinya adalah pasal tersebut dianggap dilanggar oleh klien kami karena postingan yang tadi disinggung. Padahal menurut hemat kami tidak ada unsur melawan hukum yang kemudian ada pada pasal-pasal atau dalam postingan tersebut. Nah, terkait dengan itu pertama perlu kami sampaikan bahwa dalam hukum pidana itu ada yang namanya prinsip lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Artinya apa? Hukum pidana itu harus jelas, harus tegas, dan dia harus tertulis. Nah, sehubungan dengan itu penting melihat untuk kausalitas, artinya ada sebab dan akibat yang konkret yang ditujukan bahwa klien kami sebagai penyebab dari perbuatan tersebut dan mengakibatkan peristiwa kericuhan yang terjadi. Nah,
menurut hemat kami itu tidak benar dilakukan oleh klien kami, sehingga bagi kami pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal yang bernuansa kriminalisasi kepada klien kami. Ini artinya tim kuasa hukum dari DPD dan kawan-kawan ini kemudian melihat bahwa postingan yang diberikan oleh Lokataru ini adalah sebagai perlindungan hukum bagi kemudian para demonstran yang akhirnya ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian begitu ya. Nah, ini langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum untuk kawan-kawan ini? Ya, pastinya yang pertama kami melakukan pendampingan, itu sudah kami lakukan. Proses pemeriksaan itu maraton, dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik dari Polda Metro Jaya, unit keamanan negara atau Kamnek, itu dilakukan pada tanggal 1 September dari malam sampai pagi, terus kemudian berlanjut lagi pemeriksaannya secara maraton. Kami terus mendampingi klien kami. Yang pertama, yang kedua, klien kami sudah dikenakan penahanan kepada oleh Polda Metro Jaya, dan kami sudah mengajukan penangguhan penahanan, dan sayangnya kami belum mendapatkan tanggapan atas permohonan yang kami ajukan. Dan yang ketiga, kami mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah hukum seperti mengajukan upaya hukum pra-peradilan kepada klien kami. Baik, terima kasih. Kita akan kawal terus kasus dari Delpedo dan kawan-kawan, juga ke pegiat aktivis dan juga pegiat media sosial lainnya. Terima kasih, Kak Maruf. Ya, itu tadi Caca bagaimana penjelasan dari tim kuasa hukum. Yang jelas kalau kita mengulang kembali kronologinya seperti sudah disebutkan tadi, 1 September ini Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedo Marhaen dan juga beberapa aktivis lainnya ini mulai diamankan, dijemput begitu, dan kemudian ditahan sampai saat ini di Polda Metro Jaya. Dan kemudian pada tanggal 4 September yang lalu ini kantor dari Lokataru Foundation ini juga digeledah oleh pihak penyidik untuk kemudian mengumpulkan sejumlah bukti. Untuk diketahui bersama juga dari Lokataru sendiri ini sebenarnya adalah organisasi nirlaba di Jakarta yang berfokus pada isu HAM, dan pada saat gelombang aksi massa kemarin ini mereka melakukan perlindungan hukum dan juga advokasi untuk sejumlah demonstran, dan termasuk oleh para mahasiswa ataupun pelajar di bawah umum yang kemarin akhirnya diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya. Tentu saja Caca, kita akan kawal bersama sehingga nantinya kasus ini bukan sekedar kriminalisasi bagi warga masyarakat yang melakukan kemudian penyampaian pendapat tidak hanya di muka umum pada saat di lapangan, tetapi juga bagaimana penyampaian pendapat ini disampaikan secara aman di media sosial sebagai salah satu kemudian platform yang bisa digunakan oleh warga masyarakat. Kita akan kawal bersama Caca, dan nanti update-nya kita akan tunggu bagaimana proses penyidikan yang saat ini juga masih terus dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda, Caca. Baik Putri Demes, kami juga akan menunggu perkembangannya dari Anda. Terima kasih atas laporannya.